Cina, kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, kini terperangkap dalam siklus deflasi mematikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebelum membahas lebih dalam, kita akan membahas sedikit tentang deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa terus-menerus turun dalam jangka waktu yang lama. Mungkin bagi konsumen, harga yang lebih murah akan terlihat lebih menguntungkan. Tetapi inilah bahayanya. Saat harga turun, orang memilih menunda belanja karena berharap harga akan turun lebih jauh lagi. Akibatnya, pengeluaran masyarakat akan menurun drastis yang berdampak kepada bisnis, yaitu bisa kehilangan pendapatan, investasi terhenti, dan juga lapangan kerja yang menyusut. Dan inilah yang disebut sebagai deflasi atau lingkaran setan yang saat ini sedang melanda Cina. Masalah internal Cina diperparah oleh faktor eksternal, yaitu perang dagang dengan Amerika Serikat. Tarif tinggi yang diberlakukan oleh pemerintahan AS membuat eksportir Cina kehilangan pasar global. Jika hal ini terus berlanjut, mereka harus bergantung kepada pasar domestik yang justru sedang melemah ini. Apalagi muncul juga ancaman tarif hingga 60% yang direncanakan oleh Donald Trump diperkirakan dapat menghancurkan perdagangan bagi Cina. Pemerintah Cina telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk menghidupkan kembali ekonominya. Ekspor mulai meningkat, belanja retail semakin membaik, dan juga pertumbuhan ekonomi real diperkirakan mencapai 4,9% pada 2024. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa langkah ini belum cukup untuk keluar dari siklus deflasi. Tanpa peningkatan signifikan pada konsumsi domestik, tantangan ini akan terus membayangi. Para pemimpin di Cina kini berada di bawah tekanan besar untuk mengakhiri deflasi ini. Jika gagal, dampaknya tidak hanya akan terasa di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Karena Cina adalah motor ekonomi global, jika negara ini melambat, maka ekonomi dunia juga ikut terdampak. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ekonomi di Cina bisa bangkit? Bagaimana menurut Sobat Sindo? Tulis pendapatmu di kolom komentar.